Kawan, kembali lagi di podcast Kawan. Berkarya di awal pekan, berkarya di awal pekan, berkarya di awal pekan. Inilah kawan, berkarya di awal pekan, berkarya di awal pekan, berkarya di awal pekan. Inilah kawan. Di sini saya Yot akan menjadi MC untuk podcast kali ini yang akan membahas tentang dunia usaha dan juga UMKM yang pastinya bikin kalian bikin wow gitu ya. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya Bu. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Boleh kenalan dulu Bu, ini ibu siapa? Ibu Biena Marieta, Biasanya dipanggil siapa Bu? Ibu Bien. Bu Bien ya. Untuk ini latar belakangnya apa Bu ya? Kalau boleh tahu selama di RKC ini gitu Bu. Saya di sini sebagai peserta. Kebetulan juga kalau di rumah saya juga ada pelatihan seperti di sini. Oh, ada pelatihan juga ya Bu ya? Ya. Kalau boleh tahu rumahnya di mana Bu? Daerah mana gitu? Nggak usah lengkap sih, maksudnya kayak daerah mananya gitu Bu. Daerah Bogor Utara. Kebetulan di sini kan Bogor Barat. Heeh. Oh, di Bogor Utara berarti di dekat Jambu 2 nggak sih? Bukan di dekat Talang. Talang tuh berarti ke dalam lagi ya? Polresta Bogor, Brimob. Iya, maksudnya ke atas lagi gitu ya? Dari Jambu lurus lagi ke atas gitu Iya. ya? Oh, jauh juga ya. Berarti dari sini naik apa Bu ke sini? Kebetulan diantar sama anak pakai motor. Oh, diantar sama Kalau anak. pakai angkot lumayan 3 Iya. kali ganti. Ya makanya kata saya jauh amat sampai sini gitu ya. Berarti di sini latar belakangnya di sini berarti sebagai peserta ya Bu Iya. ya. Kalau boleh tahu Bu, pengalaman selama jadi peserta di sini kayak gimana tuh Bu? Saya selalu ingin tahu. Belajar apapun itu harus tahu ilmunya. Iya, Jadi walaupun saya seorang guru, saya juga ingin mengajar dengan baik sehingga saya belajar ke sini untuk menjadi peserta dulu. Oh, berarti kayak nambah ilmu lah ya, Ya. upgrade lagi Ya. gitu ya. Ya, Bener. seperti itu. Oh, iya. Upgrade-nya yang udah dirasain kira-kira apa tuh Bu? Kan ngajar kalau kita tahu ilmunya itu lebih pede. Bener, iya bener. Nggak asal ngajar cuma ngajar gitu, tapi kita lebih tahu ilmunya sehingga kita juga mengajarkannya bisa betul dan tepat gitu. Berarti sebelumnya backgroundnya nggak ada maksudnya belum Saya- pernah ikut pelatihan gitu atau memang Saya kebetulan sarjana muda tata busana, SPD-nya juga tata busana. Saya juga kursus dasar, terampil, mahir, sumber sampai petatar untuk tata busana. oh berarti emang udah ada background dong Bu. Berarti kesini untuk maksudnya apa sih upgrade-nya buat di segi apa pengalaman kah atau dari apa itu Bu? Semuanya karena saya suka dunia busana. Oh, jadi kayak lebih rasa penasarannya tinggi gitu ya Bu Ya. ya? Terus setiap kali ada pelatihan yang berhubungan dengan tata busana, kalau saya masih bisa menjangkau pasti saya kejar. Paling jauh kemana tuh Bu kalau boleh tahu? Waktu itu ya sampai ke Jakarta juga iya. Oh, ke Jakarta itu. Iya. Jakartanya Di daerah Rawamangun. oh Rawamangun masih Kebetulan lumayan guru lah ya. saya kan ada di sana, guru saya jadi guru sumber petatar saya ada di rumahnya ada di Rawamangun Jakarta kebetulan. Oh, berarti suka bolak-balik juga atau memang Iya, setelah saya pindah ke Bogor jadi bolak-balik. Oh. Dulu kan saya juga di Jakarta, di Cipinang, terus saya pindah ke Bogor. Tapi kan Oh. hubungan kami masih, terus kita kan juga berlanjut terus untuk pelatihan dan lain-lain. Terus aja saya ke sana. Setiap ada pelatihan saya kejar ke sana. Oh, terus masih silaturahmi berarti masih jalan gitu ya Bu. Tapi ya, kalau kurang sekarang udah agak lama ya terputus. Soalnya kan beliau juga mungkin nggak tahu sekarang karena dulu udah agak sepuh ya. lebih. Heeh. Jadi saya belum komunikasi lagi. Oh, udah agak jarang lah berarti ya. Terakhir tahun 2000-an. 2000-nya. Sekarang tuh masih 2000-an, Bu. 2010-an lah. Oh, 2010. Ya, terakhir. Berarti udah 10 tahun lebih dong ya Iya. kurang lebih ya. Terus kan saya ngajar di sekolah. Oh, ngajar di sekolah juga, Bu? Ngajar lagi di sekolah. Oh, ngajar di sekolahnya kalau ngajar di sekolahnya kalau boleh tahu
tingkat SD, SMP, SMA atau Pernah kuliah? semua. Pernah semua? Ya. Waduh. Kira-kira pengalaman yang paling apa ya namanya ya? Yang paling berkesan gitu Bu, ngajarnya dari tingkat apa tuh Bu? Yang terakhir ini dari 2022 sampai 2024 itu saya benar-benar mengajar sesuai dengan bidang saya. Saya ngajar di SMK Alki Profesi, mengajar produktif tata busana. Itu bidang saya. Setiap 6 bulan sekali anak-anak kan harus fashion show. Jadi saya kebetulan memegang patrun, mengajar patrun Bentar, untuk Bu, patron apa ya? pembuatan Oh, pola iya. untuk baju fashion show. Iya. Ya. Maksudnya kan ini umum ya, takutnya ada yang nggak ngerti gitu kan, pakai bahasa yang kita paham aja Bu. Saya juga soalnya gak tentang menjahit nih. Iya. Oh jadi lebih nyamannya di SMK itu ya Bu ya? Ya, SMK yang sesuai dengan bidang saya. Selama ini kan ngajar SD kelas 2 wali kelas. Terus ngajar SMP, saya kebetulan ngajar seni budaya. Terus ngajar IPA kan nggak sesuai. SMK kemarin sempat ngajar PLH dengan IPA. Lama tuh 9 tahun di Wiyata Mandala. Terakhir itu saya pindah ke Alki Profesi, itu ngajar produktif tata busana kelas 10 sampai kelas 12. Itu benar-benar sesuai dengan Full passion gitu ya, Bu, ya? saya. Ya, full Full. waktu itu. Tapi berhubung kemarin sempat mama saya sakit, saya sempat libur ngajar. Alhamdulillah kemarin sempat masuk lagi, tapi karena benturan dengan ini, keinginan saya untuk tetap belajar dan belajar, saya mengundurkan diri lagi. Oh, mengundurkan diri. Resign lagi. Alasannya tadi Itu tadi kan saya kalau di sekolahan itu kan waktunya tidak bisa tidak gitu. Harus dari jam segini sampai jam segini, terus nggak boleh izin, nggak boleh kita nggak masuk istilahnya. Tapi kalau begini kan saya bisa ngatur jadwal saya sendiri. bebas lah ya. Iya. Jadi sekarang lebih ke bikin pelatihan juga sendiri gitu ya. Memang kebetulan dibantu dinas sosial kemarin kita bisa buka pelatihan kursus menjahit gratis di rumah. Dengan itu saya di luar jadwal saya ke rumah kreatif untuk belajar lagi, Belajar menimba lagi. ilmu. Iya, Berarti rasa haus akan ilmunya sangat tinggi Bu ya. ya, insya Allah iya. Insya Allah iya dan Nah. akan terus itu. Tipsnya tuh Bu biar apa namanya biar punya rasa haus yang tinggi itu seperti gimana tuh Bu tipsnya? Kita harus banyak belajar, kita harus banyak membaca, kita harus selalu ingin tahu, dan kita harus itu tadi Iya. segala sesuatu itu harus tahu. Ini Iya. harus bagaimana gitu. Enggak, maksudnya kan anak zaman sekarang kan kebanyakan tuh kan kayak males, mager gitu. Nah, untuk memunculkan rasa ingin tahunya itu gitu, Bu. Ada tips gak Bu kira-kira? Selama ini kalau kebetulan waktu saya juga mengajar di sekolah kemarin, alhamdulillah sejak saya pegang, anak-anak tuh bersemangat sekali. Kemauan mereka untuk menyelesaikan suatu baju itu luar biasa. Jadi kayak kemarin kan terakhir untuk fashion show itu kan kita menggunakan bahan-bahan sisa-sisa jin yang tidak dipakai ya. Iya. Celana yang udah kekecilan, kependekan, udah bolong segala macam. Akhirnya bisa dari bahan-bahan kayak celana-celana bekas yang mereka kumpulkan tercipta. Ada yang buat gaun, ada yang buat rok, ada yang buat kayak jaket model baru, direnovasi lah istilahnya. Bisa. Oh, ya jadi kurang lebihnya gambarannya harus sesuai dengan minatnya dulu kali ya. Tidak juga, tidak semua yang masuk busana itu berminat busana loh. Ada Oh, yang juga? karena dipaksa orang tua, Oh, ada terus juga. terus ada yang diharuskan sama orang tuanya. Terus ada juga yang ikut-ikutan temennya. Jadi tidak semuanya suka pada busana sebetulnya. Oh, jadi apa ya untuk rasa ingin tahunya itu harus nyari sendiri juga ya berarti ya? Harus nyari sendiri juga, terus motivasi dari gurunya itu yang utama. Oh, dari guru juga. Ya. Berarti dari guru tuh harus Terus mengajak mereka, terus kayak mereka mancing-mancing mengajak mereka terus untuk gitu ya? mencintai busana itu apa. Terus dari istilahnya apa yang kita lakukan, apa yang kita ini, terus kayak lihat ilmu ini itu, akhirnya kan tercipta sesuatu yang baru. Itu yang paling utama itu. Oh, ini apa namanya? Kan tadi berarti udah mulai usaha untuk ini ya, apa namanya? Mengajar juga gitu ya. Iya. Apa sih yang paling berkesan gitu, Bu? Maksudnya dalam artian pahit manisnya kan pasti ada ya ceritanya kayak misalkan pernah naik, pernah turun. Nah, itu Iya. boleh diceritain gak sih, Bu? Ya kalau di tempat pelatihan saya yang kemarin ini, yang baru saya buat ya 3 bulan kemarin ini, alhamdulillah sih dari 3 bulan pelatihan sudah bisa menciptakan kader-kader ya. Ada dari beberapa orang yang sudah bisa mulai ngajar saya lihat,
Terus dari beberapa orang juga udah terampil menjahitnya. Itu ada juga beberapa orang ibu-ibu yang sama sekali awam. Tadinya sama sekali mesin aja ngejot aja nggak bisa ibaratnya. Tapi selama 3 bulan dengan telaten saya mengajar, dibantu juga dengan teman-temannya sebagai satu tim yang solid, akhirnya mereka berhasil dalam 3 bulan itu bisa membuat baju sendiri dan enak dipakai. Oh, berarti ibarat kata titik tertingginya itu kayak sekarang ini ketika Kepuasan batin kepuasan ya. batisnya itu ketika yang apa sih namanya yang jadi peserta itu jadi bisa menjahit dengan baik dan benar gitu Iya. ya. Jadi istilahnya justru setelah saya keluar dari sekolah yang monoton seperti itu, inilah gitu loh. Ini saya gitu loh. Jadi punya karakter Ya. lah ya gitu ya. Jadi saya merasa saya bisa jadi diri saya sendiri. Iya. Tidak harus kan kalau di sekolahan itu kan terpatok pada Kurikulum gitu administrasi, ya. kurikulum, kepala sekolah, terus aturan-aturan segala macam lah seperti itu. Kalau di tempat kursus jahit saya kan saya bisa menciptakan apa yang saya mau. Iya. Ya, bener sih Bu. Iya. Jadi sesuai dengan Iya. keinginan kita aja gitu ya. Terus alhamdulillah jadi kemarin waktu penutupan dari Dinsos juga datang, dari aparat kelurahan semua juga datang. Mereka bisa para warga belajar tempat saya bisa memperagakan baju-baju yang mereka buat, waktu dipakainya enak atau tidak dan bagaimana bisa dilihat sendiri. Terbukti hasilnya memang memuaskan. Memuaskan. Ya, Itu berarti di daerah Bogor Utara itu ya Bu ya? iya. Nah kan tadi manisnya tuh Bu, pasti Ya. ada dong pahitnya gitu. Kalau pahitnya kayak gimana tuh Bu? Pahitnya itu tadi dengan susah payah saya mencoba untuk yang memberikan gratis kan istilahnya. Tapi ya itu tadi tidak semua orang itu bisa merasa bersyukur ya. Oh berarti ada juga peserta Ada, yang iya. kayak apaan sih ini gitu ada Bu? Ada, jadi mereka udah sampai bisa jahit, terus mereka sampai bisa membuat baju, tapi istilahnya bersyukur untuk itu, apalagi berterima kasih pun tidak. Oh. Ternyata ada juga. Berarti kayak habis ikut pelatihan udah bisa ngejahit udah langsung Iya, hilang kontak Ya, gitu. Ya, Ada yang kayak ada. gitu. Jadi nggak merasa ilmu yang didapat itu merupakan juga sebuah perjuangan dari kita yang memberikannya gitu. Iya. Istilahnya seperti itu, walaupun kita kan ikhlas. Iya benar Iya. ya. Tapi ya manusiawi sih kayak gitu ya Bu ya. Ya. Emang Ya tidak Emang- semua manusia kan memiliki rasa bersyukur Mas. betul. Jadi kita ya sudahlah biarkan saja. Iya betul. Kadang juga apa namanya ibarat kata kita apa sih namanya kayak ngasih sesuatu juga kan emang kadang kita memang berharap ada rasa bilang terima kasih gitu ya. Cuman dari orang yang kita kasih juga kadang ya itu nganggap hal biasa gitu ya. Iya, kadang. justru itu yang membuat kita sedih kan itu. Jangankan berterima kasih, istilahnya mah udah selesai melengos aja. Itu yang kadang-kadang ya Allah gitu ada juga gitu. Ya, kita doakan saja Bu semoga yang begitu makin sukses aja lah Ya, gitu. Jangan selalu harapannya mah seperti itu. Seperti itu berharap supaya ya alumni nantinya juga kan bisa sukses, bisa buka jahit sendiri, bisa mandiri, itu harapan saya memang. Terus yang mau kerja di rumah juga silahkan. Dan kebetulan minggu ini dari minggu kemarin itu kita sudah pelatihan angkatan kedua. Oh, udah kedua ya. Udah mulai yang baru. Kalau ini Bu tipsnya, maksudnya kayak misalkan kan dari RKC pengen apa namanya bikin pelatihan juga, terus Iya. ini Ibu juga bikin pelatihan. Nah tipsnya nih buat anak-anak muda yang pasti kan ada nih anak muda yang ambisius juga gitu. Iya. Tipsnya ada nggak Bu buat gimana ya namanya? Buat mengembangkan rasa pengen bikin usaha juga gitu, ada nggak Bu? Ada, itu tadi. Jadi kalau kita belajar itu niatnya ibadah, kan pasti itu kan harus kita kembangkan lagi ya. Betul. Kalau memang kita mampu dengan ilmu yang kita punya, terus kita juga menggali dengan banyak belajar, nggak ada salahnya. Suatu saat kita juga pasti akan punya tempat usaha itu. Selama ada kemauan Iya, itu ya Bu iya. ya. Dan Itu. terus pengen belajar Iya, itu ya. Itu yang paling utama. Jadi istilahnya bangkitkan rasa penasaran dan ingin tahu kita untuk sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Itu yang utama. Oh, iya. Sangat luar biasa Bu. Aduh, saya jadi termotivasi gitu. Iya sih ya bener. sebagai anak muda harus Iya bener. lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Terakhir nih Bu, kata-kata hari ini untuk
para pemuda atau yang bengong aja di rumah gitu? Ada nggak Bu kata-katanya? Tetap semangat ya, karena hidup itu kan berjalan terus ya. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi jangan sia-siakan waktu, karena kita kan nggak akan tahu umur kita sampai kapan. Betul. Itu yang utama. Mantap. Oke, sekian dulu kita podcast bersama Ibu. Tadi aku lupa Ibu Bian. Bu Bian ya. Bu Bian, Bu Ibu Bian ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ini kalau mau diminum boleh Bu sebenarnya. Iya. Oke, teman-teman, kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak semua, sekian podcast kita hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di-subscribe. Kalau kalian pengen membantu podcast ini biar lebih berkembang, boleh ya. Ada link di bawah untuk diklik, bisa untuk gift kita. Yeah. BTW ini belum ada sponsor ya. Oke, dadah semuanya. Salam. Dadah. Let's go. Hari ini ingin ku bagi ceritaku, bincang unik santai bersama, karena inspirasi perjuangan mereka untuk masa depan.